Hujan deras mengguyur Semarang malam itu. Butiran air menari di kaca mobil yang membawa Reza menuju sebuah hotel tua di pusat kota. Ia baru saja menyelesaikan perjalanan bisnis yang melelahkan, dan yang ia inginkan hanyalah kamar nyaman untuk beristirahat. Ketika mobil berhenti di depan lobi hotel, perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Bangunan itu menjulang tinggi, bergaya kolonial dengan pilar-pilar kokoh, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Lampu-lampu redup di bagian luar hotel menciptakan bayangan panjang yang menari di tembok. Seorang pria parubaya berdiri di balik meja resepsionis, tersenyum tipis. "Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Reza mengeluarkan ponselnya, membuka pesan reservasi. "Saya sudah pesan kamar." Atas nama Reza Prasetyo, pria resepsionis mengecek komputer sebelum mengangguk. "Benar, Pak Reza, Anda mendapatkan kamar 308. Reza menyimpan ponsel ke dalam saku, lalu meraih kunci yang diberikan. Namun, sesaat sebelum tangannya menyentuh benda dingin itu, seorang wanita tua yang mengenakan seragam staf hotel melintas di belakang meja resepsionis dan menatapnya dengan ekspresi gelisah. "Pak, bisa minta kamar lain?" Suara wanita itu bergetar. Reza mengernyit. "Kenapa?" Wanita itu ragu-ragu, melirik ke arah resepsionis yang kini mendadak terlihat tegang. "Kamar itu sudah lama kosong." Resepsionis itu segera menyela, tertawa kecil. "Ah, jangan dengarkan dia, Pak. Tidak ada masalah dengan kamar itu. Hotel ini sudah tua, banyak cerita yang berkembang." Reza ragu sejenak, tapi ia terlalu lelah untuk berdebat. "Tidak masalah, saya ambil kamar 308. Sang resepsionis tersenyum lega, sementara wanita tua itu hanya menggeleng pelan sebelum berbalik pergi. Koridor lantai 3 terasa lebih dingin dibanding area lobi. Karpet merah tua yang menutupi lantai terlihat sedikit pudar, sementara lampu gantung tua berayun perlahan, entah karena angin atau alasan lain. Reza berhenti di depan pintu kamar 308. Ada sesuatu yang mengganjal, bau anyir samar yang tercium dari sela pintu. Ia mengabaikannya, memasukkan kunci, dan mendorong pintu terbuka. Begitu masuk, hawa di dalam kamar langsung berbeda. Bukan sekadar dingin dari AC, tapi seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengamatinya. Ruangan itu cukup luas, dengan ranjang besar, meja kayu tua, dan cermin besar yang menggantung di dinding seberang tempat tidur. Tirai tebal berwarna marun menutupi jendela, membuat suasana semakin suram. Reza melempar tas ke atas ranjang dan segera masuk ke kamar mandi. Saat menyalakan keran wastafel, suara gemericik air terasa menenangkan. Ia membasuh wajah, lalu menatap bayangannya di cermin. Namun, sesuatu membuatnya menahan napas. Di dalam cermin, ada sosok lain di belakangnya. Sosok samar itu berdiri diam di sudut kamar, nyaris tak terlihat dalam cahaya redup. Reza spontan menoleh ke belakang. Kosong. Tak ada siapapun. Ia menghembuskan napas lega, lalu tersenyum kecil pada dirinya sendiri di cermin. "Cuma capek, Res." Ia berbalik, keluar dari kamar mandi. Namun saat melangkah menuju ranjang, sesuatu membuat bulu kuduknya meremang. Cermin di belakangnya bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Reza merebahkan diri di kasur, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang sejak tadi mengikutinya. Mungkin hanya lelah, pikirnya. Udara dalam kamar masih terasa dingin, bahkan terlalu dingin untuk ukuran AC yang hanya disetel ke 24 derajat. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil remote TV dan menyalakannya. Suara siaran berita memenuhi ruangan, menciptakan sedikit kehangatan di tengah suasana yang terasa aneh. Namun baru beberapa menit menonton, suara lain mulai terdengar. Tok,
Reza menoleh. Suara itu terdengar samar, seolah berasal dari dinding di sebelah tempat tidur. Mungkin suara dari kamar sebelah, pikirnya. Tapi ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, lebih teratur, seperti seseorang mengetuk dari dalam dinding. Tok, tok, tok. Reza mengernyit. Ia mematikan TV dan mendengarkan lebih saksama. Sunyi, tidak ada suara ketukan lagi. Ia tertawa kecil, merasa terlalu paranoid. Dengan malas, ia mengambil ponselnya untuk mengecek pesan. Beberapa notifikasi dari grup kerja masuk, tapi tak ada yang penting. Saat itulah suara ketukan itu kembali. Lebih keras, lebih dekat. Reza menahan napas. Ia menoleh ke dinding, merasa bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Ia mencoba mengabaikannya, tapi tiba-tiba suara itu berubah. Bukan lagi ketukan, tapi suara seseorang berbisik, pelan, berulang-ulang. Keluar, keluar, jangan di sini. Reza melompat turun dari ranjang. Ia menempelkan telinga ke dinding. Tidak ada suara apapun, sunyi total. Namun saat ia menjauhkan kepalanya, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih menyeramkan. Pergi, sebelum terlambat. Reza mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap sekeliling kamar, mencari sumber suara lain, tapi tidak ada siapapun. Tiba-tiba, lampu kamar mulai meredup. Reza mengerjap. Apakah ada masalah listrik? Ia meraih saklar di dinding dan menekannya berulang kali. Lampu masih menyala, tapi redup dan berkedip pelan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Saat itulah ia melihatnya. Di sudut kamar, tepat di bawah cermin besar yang tergantung di dinding, ada sesuatu, bayangan hitam, berjongkok, dengan kepala tertunduk. Sosok itu diam, tapi terasa nyata. Terlalu nyata. Reza membeku. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu perlahan, sangat perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya. Dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Sebuah wajah pucat, dengan mata kosong dan mulut menganga. Tidak ada suara, tapi ia bisa merasakan teror yang menyelimuti ruangan. Reza tersentak mundur, terjatuh ke lantai. Matanya tetap terkunci pada sosok itu. Tapi ketika lampu berkedip sekali lagi, sosok itu menghilang. Ruangan kembali sunyi. Reza terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara ketukan itu kembali. Kali ini, dari dalam lemari. Reza masih terduduk di lantai, napasnya memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara dalam kamar terasa sedingin es. Suara ketukan dari dalam lemari semakin jelas. Tok, tok, tok. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel di meja samping ranjang. Ia ingin menelepon resepsionis, tapi entah kenapa jari-jarinya terasa kaku. Ketukan itu berhenti. Suasana kembali hening. Terlalu hening. Reza menghela napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah efek kelelahan. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekati lemari yang tertutup rapat. Dengan ragu, ia mengangkat tangan dan menempelkan telapak tangannya ke pintu lemari kayu itu. Dingin. Ia menelan ludah, mencoba berpikir rasional. Mungkin hanya suara kayu yang memuai. Namun sebelum ia bisa menjauh, duk! Sesuatu dari dalam lemari menghantam pintunya dengan keras. Reza mundur seketika, nyaris terjatuh lagi. Dadanya naik turun, jantungnya berdegup begitu cepat hingga terasa nyeri. Pintu lemari tidak terbuka, tapi sesuatu jelas ada di dalam sana. Dengan tangan gemetar, ia menggapai gagang lemari, ragu-ragu sebelum akhirnya menariknya perlahan. Pintu terbuka dengan suara berderit yang menusuk telinga. Kosong. Tidak ada apa-apa selain gantungan baju dan beberapa selimut cadangan yang tertata rapi. Reza menghembuskan napas lega, meskipun ketakutannya belum sepenuhnya hilang. Ia menutup pintu lemari dan berbalik,
Dan saat itulah sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Cermin besar di dinding seberang tempat tidur bergeser sendiri. Perlahan, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Reza terpaku, tubuhnya menegang. Ia melihat refleksi dirinya di dalam cermin, tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangannya bergerak lebih lambat dari dirinya sendiri. Ketika ia mengangkat tangan, bayangan itu baru mengikutinya 1 detik kemudian. Jantungnya hampir copot. Ini bukan pantulan biasa. Lalu di sudut cermin, sesuatu muncul. Sosok hitam samar berdiri di belakangnya. Reza menoleh cepat. Tidak ada siapapun di ruangan. Tapi ketika ia kembali melihat ke cermin, sosok itu lebih dekat. Bayangan itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya kabut gelap dengan bentuk manusia. Reza melangkah mundur, tapi refleksinya tidak mengikuti gerakannya. Sebaliknya, bayangannya tetap diam, menatapnya langsung. Kemudian, sesuatu yang mustahil terjadi. Bayangannya di dalam cermin tersenyum. Senyuman itu bukan senyuman biasa. Bibirnya tertarik lebar, tidak wajar, seolah-olah wajahnya dipaksa tersenyum. Reza tidak bisa bernapas. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip cepat, cermin bergetar hebat, dan suara ketukan terdengar lagi. Kali ini dari dalam cermin. Tok, tok, tok. Dari balik pantulan, tangan pucat dengan kuku panjang mulai muncul, mencakar permukaan kaca dari dalam. Reza menjerit dan berlari ke pintu kamar. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu, tapi pintunya terkunci. Di belakangnya, suara ketukan semakin keras. Tok, 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 dan kemudian suara lain menyusul. Bisikan parau dari dalam cermin. Aku tahu kau bisa melihatku. Reza menutup matanya erat-erat. Tubuhnya menempel di pintu, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Lalu semuanya menjadi sunyi. Perlahan, ia membuka matanya. Cermin itu kembali normal. Tidak ada sosok hitam, tidak ada tangan pucat. Hanya bayangannya sendiri. Tapi ada satu hal yang membuatnya hampir pingsan. Bayangannya masih tersenyum. Reza terjatuh ke lantai dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungnya. Cermin itu, bayangannya, masih tersenyum meski wajahnya sendiri dipenuhi ketakutan. Ia mengalihkan pandangannya, tidak berani melihat cermin lagi. Ini tidak masuk akal. Tidak ada penjelasan logis untuk semua ini. Dengkuran AC terdengar samar, namun hawa dalam kamar masih begitu dingin. Ia meraih ponselnya, mencoba menelepon resepsionis, tapi layar ponselnya tidak merespons. Hanya layar hitam, seperti mati total. Reza memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Aku hanya lelah. Mungkin halusinasi karena kelelahan. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan ke tempat tidur. Setidaknya, ia harus mencoba tidur. Perlahan, ia berbaring dan menarik selimut, mencoba mengabaikan semua kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Namun saat matanya hampir terpejam, kasur di sebelahnya turun, seperti ada seseorang yang ikut berbaring. Reza membeku. Ia bisa merasakan beban di sisi ranjangnya. Kasur sedikit bergoyang. Pelan-pelan, ia menoleh ke samping. Tidak ada siapa-siapa. Namun lekukan pada kasur jelas terlihat, seperti ada seseorang yang berbaring di situ. Jantungnya hampir meledak. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Dan saat itulah, udara di sekelilingnya berubah. Napasnya keluar dalam uap tipis, seolah-olah ruangan ini tiba-tiba membeku. Lalu, ia mendengarnya. Suara napas, bukan napasnya sendiri, tapi napas orang lain. Dekat, tepat di sampingnya. Pelan, berat, dan mengerikan. Jari-jarinya mencengkeram selimut erat. Matanya tetap terpaku pada lekukan kasur itu. Ia ingin melompat dari tempat tidur. Ia ingin menjerit. Tapi tenggorokannya terasa tercekat. Napas itu semakin berat. Lalu, sesuatu yang lebih buruk terjadi.
Selimutnya mulai bergerak sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya perlahan ke bawah. Reza menahan napas, ia tidak berani bergerak. Selimut itu terus turun, sedikit demi sedikit, memperlihatkan dadanya, lalu perutnya, dan kemudian sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya, seperti tangan seseorang. Tangannya menggigil, detak jantungnya menggila. Ia tidak bisa melihat siapapun, tapi ia bisa merasakan keberadaannya. Lalu sesuatu berbisik tepat di telinganya. "Jangan menoleh." Reza menjerit sejadi-jadinya. Ia melompat dari tempat tidur, nyaris tersandung saat berlari ke pintu. Tangannya bergetar saat memutar gagang pintu, tapi seperti sebelumnya, terkunci. Ia meronta, memukul-mukul pintu, berharap ada yang mendengar. "Tolong, bukakan pintunya." Tidak ada jawaban, tapi di belakangnya, kasur itu berderit, seperti seseorang yang baru saja bangun dari tidurnya. Dan suara napas itu sekarang tepat di belakangnya. Reza tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia menutup matanya rapat-rapat, tubuhnya menempel ke pintu. Hening, tidak ada suara apapun. Perlahan, ia membuka matanya. Dan ia melihatnya. Refleksi di cermin, sosok hitam berdiri tepat di belakangnya. Lebih dekat dari sebelumnya. Dan kali ini, tangan kurus dan pucatnya mengarah ke leher Reza. Reza berusaha menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Bayangan hitam di cermin itu semakin jelas. Tubuhnya kurus, wajahnya samar, hanya mata hitam kosong yang terlihat. Dan tangan pucat dengan kuku panjang itu semakin mendekati leher Reza. Ia ingin lari, ia ingin menjerit, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Lalu dalam hitungan detik, cahaya kamar berkedip cepat dan bayangan itu menghilang dari cermin. Reza terjatuh ke lantai, terengah-engah. Pintu masih terkunci, tapi kini suasana kamar kembali sunyi. Tidak ada suara napas, tidak ada bayangan, seolah-olah semua hanya ilusi. Tapi ia tahu, apa yang baru saja terjadi sungguh nyata. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Reza berjalan ke ranjang. Ia ingin pergi dari tempat ini, tapi tidak bisa. Pintu tidak bisa dibuka, ponselnya tidak menyala, dan ia tidak punya pilihan lain. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. "Aku cuma kecapekan," gumamnya pelan, meski dalam hatinya ia tahu itu dusta. Ia menarik selimut hingga menutupi tubuhnya, memaksa dirinya tidur meskipun masih gemetar. Matanya perlahan tertutup. Dan saat itulah mimpi buruk itu dimulai. Ia terbangun di tempat yang sama, di dalam kamar 308, tapi ada sesuatu yang berbeda. Lampu kamar redup, udara terasa lebih berat, dan suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki, pelan, teratur, bergerak di sekitar ranjangnya. Reza mencoba bergerak, tapi tubuhnya kaku. Ia ingin menoleh, tapi tidak bisa. Kemudian suara itu berhenti, sunyi, hanya napasnya sendiri yang terdengar. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu di belakangnya. Kasur di sisi lain terasa turun lagi, seperti seseorang baru saja duduk di sana. Lalu napas panas menyentuh tengkuknya. Reza ingin berteriak, tapi mulutnya tak bisa terbuka. Dan kemudian, sesuatu membisikkan sesuatu di telinganya. "Aku sudah lama menunggumu." Sekejap, udara di kamar terasa berat. Lalu, tangan dingin menyentuh lengannya. Reza tersentak. Ia bisa merasakan kuku tajam menyusuri kulitnya, meninggalkan sensasi ngilu. Dalam ketakutan yang luar biasa, ia akhirnya bisa menoleh. Dan di sanalah sosok itu. Seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya, mengenakan gaun putih yang kotor dan lusuh. Matanya hitam pekat, mulutnya sobek hingga ke pipi, seolah dipaksa tersenyum lebar. Wanita itu menatapnya tanpa berkedip. Lalu tiba-tiba,
Ia meloncat ke atas Reza. Reza menjerit, terbangun dari tidurnya dengan tubuh basah oleh keringat. Ia terengah-engah, memegang dadanya yang berdebar kencang. Matanya menyapu ruangan. Tidak ada siapa-siapa, hanya dirinya sendiri. Ia mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. Itu hanya mimpi buruk. Ya, hanya mimpi buruk. Namun saat ia menurunkan tangannya, matanya membelalak. Lengannya penuh dengan bekas cakaran. Dan di sampingnya, kasur itu masih memiliki bekas lekukan. Seolah seseorang memang benar-benar tidur di sana. Reza terduduk di tepi ranjang. Napasnya masih terengah-engah. Ia menatap lengannya. Bekas cakaran itu nyata. Garis-garis merah membekas di kulitnya. Terasa perih seolah baru saja dilukai. Matanya beralih ke kasur di sampingnya. Lekukan itu masih ada. Seperti seseorang baru saja bangun dari tidurnya. Tidak. Seperti sesuatu yang tak terlihat baru saja meninggalkannya. Udara di kamar terasa lebih berat. Seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut-sudut ruangan. Reza memaksakan diri berdiri, mencoba berpikir jernih. Ia harus keluar dari sini. Ia tidak peduli harus membangunkan seluruh staf hotel. Ia tidak akan tinggal di kamar ini 1 detik lebih lama. Ia berjalan ke pintu, mencoba memutarnya lagi. Tetap terkunci. Ia merogoh saku celananya, mencari ponsel, tapi benda itu masih mati total. Tidak mungkin. Ia yakin ponselnya penuh baterai sebelum tidur. Saat itulah sesuatu menarik perhatiannya. Lantai di dekat pintu ada jejak kaki, basah, merah, seperti bekas darah. Jejak itu muncul begitu saja, tanpa ia sadari sebelumnya. Dan yang lebih mengerikan, jejak itu tidak mengarah keluar kamar, melainkan ke dalam, menuju tempat tidurnya. Jantung Reza berdetak kencang. Ia mundur perlahan, menatap lantai dengan ngeri. Jejak itu tampak baru, seperti seseorang baru saja berjalan ke arahnya. Namun saat ia mengikuti jejak itu dengan tatapannya, ia melihat sesuatu di bawah ranjang. Sebuah tangan pucat mencuat keluar. Kaku. Diameter jari-jarinya panjang, kukunya hitam dan tajam. Reza membekap mulutnya, menahan jeritan. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Kemudian jari-jari itu mulai bergerak. Perlahan, merayap ke lantai, seolah mencoba menarik sesuatu atau seseorang. Reza mundur semakin jauh, tubuhnya gemetar hebat. Ia harus keluar dari sini sekarang juga. Tanpa pikir panjang, ia meraih kursi kayu di dekat meja dan melemparkannya ke pintu sekuat tenaga. Brak! Suara dentuman memenuhi ruangan, tapi pintu tetap tidak terbuka. Namun, ada sesuatu yang berubah. Ruangan menjadi lebih dingin. Tiba-tiba, jejak darah di lantai mulai bertambah. Satu persatu muncul sendiri, bergerak perlahan ke arahnya. Seolah sesuatu yang tak kasat mata sedang berjalan ke arahnya. Reza panik, mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Ia menoleh ke cermin besar di seberang tempat tidur. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok wanita bergaun putih berdiri di belakangnya. Mukanya pucat, matanya kosong, mulutnya menyeringai lebar dengan sobekan hingga ke pipi. Dan kemudian wanita itu berbisik di telinganya, "Kau tidak akan pergi dari sini." Seketika lampu kamar mati total dan semuanya menjadi gelap. Reza tidak bisa melihat apapun. Suasana kamar terasa lebih dingin, seolah es menyelimuti seluruh ruangan. Lalu, suara itu kembali. "Kau tidak akan pergi dari sini." Suaranya terdengar sangat dekat, nyaris menempel di telinganya. Napas dingin terasa menyentuh kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Reza ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, tap, 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 suara langkah kaki. Pelan, teratur, berputar mengelilinginya di dalam kegelapan.
Ada sesuatu di sini bersamanya. Napasnya tersengal, dadanya naik turun dengan cepat. Ia mencoba meraba-raba dinding, mencari saklar lampu. Jarinya akhirnya menyentuh sesuatu, saklar. Ia menekannya berulang kali. Klik, klik, klik. Tapi lampu tidak menyala. Langkah kaki itu semakin dekat. Lalu sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin, kasar, seperti tangan mayat. Reza menjerit dan meronta, jatuh tersungkur ke lantai. Ia merangkak ke arah pintu, menghantamnya dengan kepalan tangan. Tolong, bukakan pintunya. Tidak ada jawaban, tapi dari balik pintu terdengar sesuatu. Suara langkah kaki berjalan di lorong hotel. Reza menahan napas. Ada orang di luar. Tolong aku, kamar 308. Namun suara langkah kaki itu tidak berhenti. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Dan saat itu juga terdengar bisikan dari balik pintu. Jangan buka pintunya. Reza terpaku. Suaranya pelan, serak tapi jelas. Lalu sesuatu menggedor pintu dari luar. Duk, duk, duk. Seperti seseorang berusaha masuk. Reza mundur ketakutan, merapat ke dinding. Pintu itu terus bergetar. Gagangnya berputar sendiri, seolah sesuatu ingin menerobos masuk. Lalu semuanya berhenti. Hening total. Reza menahan napas. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia memberanikan diri mendekati pintu. Ia menempelkan telinganya lagi. Tidak ada suara apapun. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu dan memutarnya perlahan. Klik. Pintu tidak terkunci. Ia mengintip keluar. Lorong hotel sepi. Lampu-lampu redup, menciptakan bayangan panjang di sepanjang koridor. Reza melangkah keluar dengan hati-hati, melihat ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia menoleh ke lantai, ada jejak kaki basah yang mengarah ke kamarnya. Bukan jejak biasa. Jejak itu berbentuk telapak kaki tangan. Dan jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Seolah sesuatu baru saja masuk ke dalam. Reza menoleh kembali ke kamarnya. Dan di dalam kegelapan kamar itu, ia melihat sepasang mata hitam menatapnya dari dalam. Pintu itu menutup sendiri dengan keras. Brak! Reza menjerit dan berlari menyusuri lorong. Tidak peduli kemana ia pergi. Yang penting, ia harus keluar dari sini. Reza berlari menyusuri lorong dengan napas tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tapi ia tidak peduli. Yang penting, ia harus keluar dari hotel ini. Langkahnya terhenti di depan tangga darurat. Ia meraih gagang pintu logam dan menariknya dengan paksa. Krik. Pintu terbuka, memperlihatkan tangga sempit yang hanya diterangi lampu redup. Tanpa pikir panjang, Reza menuruni anak tangga dengan cepat. Setiap langkah bergema di ruangan sempit itu. Ia mencoba mengatur napas, berusaha tetap rasional. Lantai dasar. Aku harus sampai ke lobi. Namun setelah menuruni beberapa anak tangga, ia menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada tanda-tanda lantai dasar. Ia menoleh ke belakang. Pintu yang tadi ia lewati tidak terlihat lagi. Hanya ada tangga yang terus naik ke atas. Reza mengernyit. Tidak mungkin. Ia terus menuruni tangga, lebih cepat kali ini. Namun lantai dasar tidak pernah muncul. Seolah-olah tangga ini tidak berujung. Langkahnya melambat. Hawa di sekitarnya semakin dingin. Lalu dari bawah tangga terdengar sesuatu. Suara langkah kaki. Bukan langkah biasa, tapi suara seseorang yang merangkak naik. Pelan, tapi pasti. Reza menelan ludah. Ia menunduk, mencoba mengintip ke bawah. Saat itu juga, lampu di sepanjang tangga berkedip-kedip. Dan di ujung bawah tangga, sesuatu bergerak. Sebuah bayangan, merangkak, naik. Perlahan, Reza mundur. Jantungnya berdebar keras. Kemudian, sesuatu berbisik dari bawah. Kau tidak akan pernah keluar. Reza berbalik dan mulai menaiki tangga secepat mungkin. Ia tidak peduli lagi. Tidak peduli kemana.
Yang penting menjauh dari apapun yang ada di bawah sana. Namun saat ia menaiki tangga, ia kembali ke tempat yang sama. Tangga ini seperti membawa dirinya berputar-putar di tempat yang sama. Ia menjerit frustasi. Tidak, apa yang terjadi? Langkah merayap itu semakin dekat. Tap, tap. Reza berlari ke atas lagi. Kali ini ia melihat sebuah pintu di ujung tangga. Tanpa berpikir, ia menggapai gagangnya dan menariknya sekuat tenaga. Krik, pintu terbuka. Reza melangkah masuk dan langsung jatuh terjerembab ke lantai berkarpet. Ia mengangkat wajahnya. Matanya melebar ketakutan. Ia kembali ke lorong hotel. Tepat di depan kamar 308. Tidak mungkin, ia sudah lari jauh. Ia seharusnya sudah sampai di lobi. Namun yang lebih buruk, pintu kamarnya kini terbuka sedikit. Dan dari dalam kegelapan, seseorang menatapnya. Sosok itu tersenyum lebar dengan mata kosong yang tidak berkedip. Reza membeku di tempatnya. Pintu kamar 308 terbuka sedikit, dan di dalamnya sosok itu masih berdiri di kegelapan. Senyumnya lebar, terlalu lebar. Mulutnya sobek hingga ke pipi, seperti dipaksa tersenyum abadi. Matanya kosong, hitam pekat, tanpa bola mata. Dan yang lebih mengerikan, sosok itu tidak berkedip sedikit pun. Reza ingin lari, tapi tubuhnya terasa berat. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Lalu tiba-tiba, kering. Suara telepon berdering dari dalam kamar 308. Suara itu bergema di lorong hotel yang sunyi. Reza tercekat. Siapa yang menelepon? Sosok di balik pintu masih tersenyum. Tidak bergerak sama sekali, tapi perlahan. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke dalam kamar. Menunjuk ke arah telepon, seolah memintanya untuk mengangkatnya. Dada Reza naik turun cepat. Ini gila. Ia tidak mungkin masuk ke dalam. Tapi, suara telepon itu tidak berhenti. Setiap kali berdering, rasanya seperti menggema di dalam kepalanya. Tangannya gemetar. Ia harus keluar dari sini, harus pergi dari hotel ini. Namun saat ia melangkah mundur, suara telepon itu berubah. Dari bunyi dering, menjadi bisikan samar. Angkat, angkat, angkat. Bisikan itu berulang-ulang, semakin lama semakin keras. Reza tidak bisa bernapas. Ruangan terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekannya. Lalu, tubuhnya bergerak sendiri. Ia tidak tahu bagaimana, tapi kakinya melangkah mendekati kamar. Tangannya terangkat, perlahan mendorong pintu. Krekah. Pintu kamar terbuka sepenuhnya. Kegelapan menyelimuti ruangan. Cahaya dari lorong hanya menerangi sedikit bagian dalam kamar. Reza menahan napas, mencoba mengintip ke dalam. Sosok itu tidak ada lagi, hilang. Tapi suara telepon masih terdengar, lebih nyaring dari sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Reza melangkah masuk. Ia menggapai telepon di meja dan mengangkat gagangnya dengan ragu. Perlahan, ia menempelkannya ke telinga. Dan dari seberang sana, terdengar napas berat. Lalu suara serak berbisik, "Kau seharusnya tidak mengangkat telepon ini." Sekejap sesuatu menyentuh bahunya. Reza menoleh, dan di sana sosok wanita itu berdiri di belakangnya, menatapnya dengan mata hitam kosong. Lalu mulutnya yang sobek bergerak, dan ia menjerit tepat di wajah Reza. Jeritan itu memekakkan telinga. Reza terlempar ke belakang. Tubuhnya menghantam meja dengan keras. Napasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun cepat. Wanita itu masih berdiri di depannya. Gaun putihnya koyak dan berlumuran darah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, tapi mulutnya yang sobek masih terlihat jelas. Tersenyum terlalu lebar. Matanya hitam pekat, kosong, tanpa kehidupan.
Reza mencoba merangkak mundur, tapi tubuhnya terasa berat. Seolah udara di dalam kamar ini semakin padat, menekannya dari segala arah. Wanita itu melangkah maju, pelan, tapi pasti. Langkahnya tidak mengeluarkan suara. Reza mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, semua lampu di kamar padam. Gelap total. Reza menahan napas. Lalu, sesuatu berbisik di kegelapan. Jangan lihat ke belakang. Suara itu datang dari dekat. Sangat dekat. Reza membeku. Tubuhnya gemetar hebat. Ia merasakan napas dingin di tengkuknya. Ada sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang sedang menunggu. Reza menutup matanya rapat-rapat, berharap ini semua hanya mimpi. Tapi saat ia membuka mata, ia tidak lagi berada di kamar 308. Ia berdiri di sebuah lorong panjang yang gelap. Dindingnya retak dan kotor, berbau apek seperti bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Cahaya redup berkelip dari lampu-lampu yang hampir mati. Udara di sini terasa berat, seolah-olah tempat ini tidak seharusnya ada. Reza menoleh ke belakang. Tidak ada kamar 308. Tidak ada hotel. Hanya lorong tanpa ujung. Di mana aku? Ia berjalan perlahan. Jantungnya berdebar semakin cepat. Suara langkah kakinya menggema di sepanjang lorong. Lalu terdengar sesuatu. Suara langkah kaki di belakangnya. Reza menegang. Ia tidak berani menoleh. Suara itu semakin dekat. Tiba-tiba terdengar bisikan tepat di telinganya. Kau seharusnya tidak datang ke sini. Reza menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat. Ia harus lari. Sekarang juga. Tanpa pikir panjang, ia berlari menyusuri lorong. Kakinya bergerak secepat mungkin, tapi lorong ini tidak pernah berakhir. Semakin ia berlari, semakin panjang lorong ini terasa. Dan yang lebih mengerikan, suara langkah kaki di belakangnya semakin banyak. Bukan satu, tapi puluhan. Seperti ada banyak makhluk yang berlari mengejarnya. Reza menoleh ke belakang, dan mereka ada di sana. Makhluk-makhluk itu berwajah manusia, tapi wajah mereka hancur, terbakar, dan dipenuhi luka menganga. Mereka berlari dengan mulut menganga, menjerit tanpa suara. Reza menjerit dan berlari lebih cepat. Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu kayu besar. Satu-satunya jalan keluar. Ia mengerahkan seluruh tenaga, melompat dan meraih gagang pintu. Brak, pintu terbuka. Dan saat ia melewatinya, semua menjadi gelap. Saat Reza membuka mata, ia kembali berada di kamar 308. Tubuhnya gemetar, napasnya tidak beraturan. Ia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada wanita itu. Tidak ada sosok-sosok mengerikan. Hanya dirinya sendiri. Ia menatap tangan gemetarnya. Pikirannya kacau. Apa yang baru saja terjadi? Apakah semua ini hanya mimpi? Atau apakah ia baru saja masuk ke dalam neraka? Reza terduduk di lantai kamar 308. Napasnya masih terengah-engah. Dadanya naik turun cepat. Pikirannya kacau. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia menatap ke sekeliling kamar. Semuanya terlihat normal. Kasur masih rapi, meja masih di tempatnya, dan lampu kamar menyala seperti biasa. Seakan tidak pernah terjadi apa-apa, tapi tubuhnya masih gemetar. Ia bisa merasakan dinginnya udara, keringat dingin yang membasahi kulitnya, dan detak jantungnya yang berpacu cepat. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Cermin besar di sebelah lemari. Ia menatap bayangannya sendiri. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan matanya dipenuhi ketakutan. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Bayangannya tersenyum. Reza membeku. Ia tidak sedang tersenyum, namun pantulannya di cermin tersenyum lebar. Perlahan, senyum itu melebar lebih jauh. Terlalu lebar, sampai ujung bibirnya sobek hingga ke pipi. Reza tersentak dan mundur.
Namun pantulannya di dalam cermin tetap diam di tempat, seolah-olah itu bukan dirinya. Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip. Suara samar terdengar dari dalam cermin. "Tolong aku." Suara itu sangat pelan, seperti bisikan dari jauh. Reza menelan ludah. Tangannya gemetar hebat. Apakah ada seseorang di dalam cermin? Ia mendekat perlahan, matanya menatap pantulan dirinya yang masih tersenyum menyeramkan. Lalu sesuatu bergerak di dalam cermin. Bayangannya mengangkat tangan, berlawanan arah dari gerakannya. Dan kemudian tangannya meraih ke depan. Keluar dari dalam cermin. Sebuah tangan pucat mencuat keluar, mencoba meraih Reza. Reza menjerit dan terhuyung ke belakang. Ia merangkak mundur, matanya masih menatap cermin itu dengan ngeri. Tangan itu bergerak-gerak, jari-jarinya yang panjang dan kurus mencakar udara. Dari dalam cermin muncul wajah dirinya sendiri, tapi lebih pucat, lebih tirus, dengan mata hitam pekat dan senyum mengerikan. "Aku ingin keluar." Suara itu kini lebih keras, bergema di dalam kamar. Reza menggeleng panik. Ini gila, ini tidak mungkin nyata. Tangan itu merangkak lebih jauh keluar cermin. Jika ia tidak segera lari, makhluk itu akan menggantikannya. Tanpa pikir panjang, Reza meraih lampu meja dan melemparkannya ke arah cermin. Berak! Kaca pecah berhamburan ke lantai. Dan seketika, semuanya menjadi hening. Tidak ada lagi tangan. Tidak ada suara. Reza terengah-engah. Ia melihat ke lantai. Hanya ada pecahan kaca, tapi tidak ada darah. Apakah makhluk itu benar-benar hilang? Namun saat ia berdiri dan melihat keserpihan kaca di lantai, bayangannya masih menatapnya dan tersenyum. "Kau tidak bisa lari dari sini." Reza terhuyung mundur. Bayangannya di serpihan kaca masih tersenyum. Padahal ia sendiri sudah kehilangan tenaga untuk sekadar menggerakkan bibir. "Kau tidak bisa lari dari sini." Bisikan itu terdengar langsung di kepalanya. Tiba-tiba, udara di kamar menjadi sangat dingin. Napasnya membentuk uap tipis dan bulu kuduknya berdiri. Lalu, suara lain mulai terdengar. "Keluar, keluar, keluar dari sini." Suara-suara itu datang dari belakang pintu kamar. Reza menoleh, hatinya berdebar keras. Gagang pintu berputar sendiri. Kelika, seolah-olah ia tidak bergerak sama sekali. Ini tidak masuk akal. Reza mulai panik. Ia berlari sekuat tenaga menyusuri lorong. Namun saat ia berhenti dan menoleh, pintu kamar 308 masih ada di belakangnya. Reza menjerit dan langsung berlari ke arah sebaliknya. Namun lorong ini tidak pernah berakhir. Makhluk itu semakin dekat. Napasnya terdengar berat, seperti seseorang yang tercekik. Reza tidak bisa lari lagi. Lalu sesuatu di sampingnya menarik perhatiannya. Sebuah pintu lain. Tanpa pikir panjang, ia meraih gagangnya dan membukanya. Ia melompat masuk dan langsung jatuh ke dalam kegelapan. Saat ia membuka mata, ia bukan lagi di hotel. Ia berada di suatu tempat yang lebih gelap, lebih sunyi, lebih dingin. Dan di depannya ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Reza terjatuh ke tanah yang dingin dan lembab. Saat ia mencoba berdiri, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia tidak lagi berada di hotel. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan pekat. Udara dingin menusuk kulit dan aroma busuk menyelimuti tempat ini. Ia melihat ke atas. Tidak ada langit, tidak ada lampu, hanya bayangan-bayangan hitam yang melayang seperti kabut tebal. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara aneh. Krrr, krrr. Seperti suara sesuatu yang merayap di tanah. Suara mereka mulai bergema, berbicara dalam bisikan yang bercampur menjadi satu. "Pulang, pulang, tapi kau sudah terlambat." Tiba-tiba, sosok terdekat melompat ke arahnya.
Reza berteriak dan berlari. Kakinya melangkah tanpa arah, mencoba mencari jalan keluar. Namun tidak peduli kemana ia berlari, tempat ini tidak pernah berubah. Gelap, sepi dan penuh dengan bayangan yang semakin mendekatinya. Lalu, di tengah kegelapan, ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah pintu, tunggal, berdiri sendiri di tengah kehampaan. Dan yang lebih aneh, itu adalah pintu kamar 308. Reza tidak peduli lagi. Itu satu-satunya jalan keluar. Ia berlari sekuat tenaga, sementara makhluk-makhluk itu mulai bergerak semakin cepat di belakangnya. Tangan-tangan panjang mencoba meraihnya. Kuku-kuku tajam hampir menyentuh kulitnya. Reza meraih gagang pintu dan menariknya keras. Brak, ia melompat masuk. Dan tiba-tiba, ia terjatuh ke dalam kamar hotelnya sendiri. Ia terkapar di lantai kamar 308. Lampu menyala terang. Tidak ada lagi kegelapan. Tidak ada suara aneh. Tidak ada sosok mengerikan. Hanya kamar hotel yang tampak normal. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Saat ia melihat ke cermin, bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Dan di dalam cermin, sosoknya masih tersenyum. Reza menatap bayangannya di cermin dengan napas tersengal. Bayangan itu masih tersenyum. Padahal, wajah Reza sendiri dipenuhi ketakutan. Pelan-pelan, bayangan di dalam cermin mengangkat tangan, berlawanan arah dari gerakannya. Bulu kuduk Reza berdiri. Itu bukan dirinya. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia mencoba mundur, tapi kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Lalu, bayangan itu berbicara. "Kau masih hidup." Suara itu bukan suaranya sendiri. Suara itu dalam, berat, dan bergema di dalam kepalanya. Reza menggeleng, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bayangan itu tertawa pelan, suara tawanya menyeramkan. "Seharusnya kau sudah mati di sana. Tapi kau kembali. Dan sekarang aku yang akan mengambil tempatmu." Tiba-tiba, bayangan itu menghantam permukaan cermin dari dalam. Brak, cermin bergetar, tapi tidak pecah. Reza tersentak mundur, matanya melebar. Bayangan itu menghantam lagi. Brak, brak, retakan mulai muncul di permukaan cermin. Dan di balik retakan itu, ada sesuatu yang lain. Reza melihat bayangan hitam yang bergerak-gerak, seperti sesuatu yang mencoba keluar. Bayangan itu mengulurkan tangannya, dan dari balik cermin, ia mencoba meraih Reza. Reza menjerit dan berbalik, berlari menuju pintu kamar. Namun gagang pintu tidak bisa diputar. Seolah-olah kamar ini menguncinya dari dalam. Brak, cermin semakin retak. Brak, kini ada lubang kecil di permukaan kaca, dan dari sana, sepasang mata hitam kosong mulai mengintip. Reza tidak punya waktu lagi. Ia mengambil vas bunga di meja dan menghantam cermin dengan sekuat tenaga. Prang! Kaca pecah berhamburan ke lantai. Sekejap, semuanya hening. Reza mundur perlahan, matanya masih menatap ke arah cermin yang sudah hancur. Namun, dari balik serpihan kaca yang berserakan, bayangannya masih ada, dan ia masih tersenyum. Tapi kini, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan itu bergerak sendiri, keluar dari serpihan kaca. Sosoknya merangkak keluar dari dalam cermin, ke dalam dunia nyata. Kini, ada dua Reza di dalam kamar itu. Yang satu gemetar ketakutan, yang satunya lagi tersenyum lebar. Akhirnya, kata sosok itu dengan suara dingin, "Aku di sini." Dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Kegelapan menyelimuti kamar 308. Reza merasa tubuhnya terhimpit oleh sesuatu yang dingin dan berat. Ia ingin bergerak, tapi tidak bisa. Di depannya, Reza lain berdiri tegak. Bayangan itu bukan dirinya. Ia masih memakai baju yang sama.
masih memiliki wajah yang sama. Tapi senyumnya terlalu lebar, matanya kosong. Dan yang paling mengerikan, bayangan itu bergerak tanpa suara. Reza mencoba menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. "Kau sudah mengambil jalanku." Sosok itu berbicara dengan suaranya sendiri, tapi lebih berat, lebih dalam, lebih menyeramkan. "Sekarang aku yang akan mengambil hidupmu." Tiba-tiba, ruangan mulai berputar. Dinding kamar memudar menjadi hitam, lantai terasa licin seperti kaca. Reza melihat ke bawah, dan ia menyadari bahwa ia berdiri di dalam cermin. Di seberangnya, bayangan itu kini ada di dunia nyata. Tidak. Reza menggedor permukaan kaca, tapi cermin itu tidak pecah. Ia kini terperangkap di dalamnya. Dari balik kaca, ia melihat bayangan itu tersenyum puas. Sosok itu berbalik menghadap pintu, merapikan bajunya, dan memutar gagang pintu dengan tenang. Pintu yang sebelumnya terkunci, kini terbuka dengan mudah. Sosok itu melangkah keluar, dan sebelum menutup pintu, ia menoleh kembali ke arah Reza yang terjebak di dalam cermin. "Selamat tinggal." Lalu, cahaya dari luar kamar memudar, pintu tertutup, dan Reza dibiarkan sendirian di dalam dunia cermin yang gelap. Pagi itu, petugas hotel menemukan kamar 308 kosong. Tidak ada tanda-tanda tamu yang menginap. Tidak ada barang yang tertinggal. Hanya ada cermin besar di dalam kamar, dengan sebuah bayangan di dalamnya. Dan jika kau berdiri cukup lama di depan cermin itu, kau mungkin akan melihatnya. Seseorang yang terlihat seperti Reza, berusaha menggedor kaca dari dalam, berusaha keluar, berusaha memberitahu dunia bahwa yang keluar dari kamar 308 bukanlah dirinya. Tapi tidak ada yang bisa mendengar, tidak ada yang percaya, dan yang ada di luar sana bukan lagi Reza.